Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidi dengan NPM 2014151073 dari Kutanan kelas B akan menjelaskan pengembangan objek wisata religius dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah. Suatu studi dalam objek wisata Bukit Kasitur, Lumimuat, Kanonang, Kabupaten Minahasa. Materi yang akan saya bawakan yang pertama ada pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, dan keempat kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Pariwisata merupakan suatu kebijakan manusia, baik yang melakukan perjalanan wisata maupun masyarakat sekitar daerah tujuan wisata. Wisatawan butuh dipuaskan keinginannya, sementara masyarakat sekitar lokasi berharap akan mendapatkan implikasi positif berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Fenomena ini harus menjadi pemerhati para pembuat kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata. Pemerintah daerah mampu mengembangkan dan mengatur daerah otonomnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wisata religius memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dengan nilai-nilai kerohanian dan toleransi antara umat beragama yang dapat menjadi pedoman bagi kehidupan. Karena keragaman keindahan alam Indonesia yang dipadukan dengan nilai-nilai kerohanian menjadikan tempat wisata memiliki keindahan tersendiri. Indonesia memiliki potensi wisata religi yang sangat besar. Hal ini dikarenakan sejak dulu Indonesia dikenal sebagai negara religius. Banyak bangunan atau tempat bersejarah yang memiliki arti khusus bagi wisatawan. Bukit Kasih merupakan salah satu tempat wisata religius di Provinsi Sulawesi Utara. Bukit Kasih terletak sekitar 50 km arah selatan Manado, tepatnya di Desa Kanonang, Kabupaten Minahasa. Bukit Kasih merupakan bukit belerang yang masih alami di tempat ini. Para wisatawan akan digugah dengan pemandangan alam yang indah. Bukit Kasih yang sebelumnya dinamakan Bukit Dok ini diresmikan pada tahun 2002 oleh Dr. Hannes A.J. Sondak, mantan Gubernur Sulawesi Utara. Bukit Kasih Kanonang diharapkan dapat menjadi simbol toleransi antara umat beragama di Indonesia. Selanjutnya ada metode penelitian. Informasi dalam penelitian ini ditentukan secara purpose, yaitu ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memahami tentang pengembangan objek wisata religius. Pengumpulan data dan penelitian dilakukan dengan beberapa teknik. Selanjutnya, analisis data dalam penelitian kualitatif secara teoritis maupun merupakan proses penyusunan data untuk memudahkan penafsiran. Selanjutnya ada pendekatan penelitian yang dianggap relevan untuk penelitian ini ialah pendekatan penelitian kualitatif. Dan jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder dan sumber data primer. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Dari keseluruhan wawancara yang telah dilakukan dapat dilihat diharapkan untuk lebih optimal dalam pengembangan objek wisata Bukit Kasih di Kabupaten Minahasa. Lebih menggali potensi lagi objek wisata, melakukan pembenahan baik sisi sarana dan prasarana pengunjung sampai proses pemasaran atau promosi yang perlu ditingkatkan guna menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung ke objek wisata Bukit Kasih Kabupaten Minahasa. Selanjutnya ada pengembangan objek wisata Bukit Kasitur, Lumimut, Kanonang, Kabupaten Minahasa. Pengembangan objek Bukit Kasih wisata religius memiliki kekuatan penggerakan perekonomian yang luas, tidak semata-mata terkait dengan peningkatan kunjungan wisatawan. Namun lebih pentingnya lagi yaitu
Pengembangan pariwisata yang mampu membangun semangat kebangsaan, apresiasi terhadap kekayaan seni budaya bangsa, dan toleransi antara umat beragama. Hingga saat ini, pengembangan objek wisata religius di Indonesia belum berjalan optimal. Padahal aspek ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan masyarakat, terutama pendapatan asli daerah. Objek wisata Bukit Kasih Tur Lumimut dikelola oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Badan Pengelola Objek Wisata Religius Kultur. Bukit Kasih Tur Lumimut Kanonang Pinabatengan Minahasa Provinsi Sulawesi Utara nomor 5 tahun 2005. Pada tahun 2013, pemerintah provinsi melakukan pembangunan dan pengembangan objek wisata Bukit Kasih, yaitu gerbang masuk renovasi 5 tempat ibadah Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Candi Buddha, Belief di bawah Monumen Kasih, 1 tempat sholat yaitu Islam. Selanjutnya ada pengembangan objek wisata Bukit Kasih dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Objek wisata Bukit Kasih memiliki dampak positif bagi masyarakat wilayah Bukit Kasih, khususnya Desa Kanonang. Karena masyarakat Kanonang dapat membuka usaha kecil menengah, yaitu membuka kantin, menjual kacang toreh, jagung rebus, souvenir, kaos, topi, tukang foto keliling, dan pemijat refleksi. Pendapatan yang merupakan kenaikan kotor atau gross dalam modal pemilik yang dihasilkan dari lapang penjualan barang dagangan. Pelaksanaan jasa kepada pelanggan atau klien, penyewaan harta, peminjaman uang, dan semua kegiatan usaha serta profesi yang bertujuan untuk memperoleh keberhasilan. Selanjutnya ada pengembangan objek wisata Bukit Kasih Tur Lumimut dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan pendapatan asli daerah akan dapat meningkatkan keuangan daerah. Seiring dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut dapat diuraikan dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya ada kesimpulan. Objek wisata Bukit Kasih dikembangkan secara terpadu dengan berbagai sumber daya pariwisata di kawasan Bukit Kasih dalam bentuk fisik dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pengembangan yang dilakukan adalah sarana transportasi atau jalan yang menuju ke tempat-tempat peristirahatan di Bukit Kasih. Juga merehabilitas tempat ibadah, mengembangkan dengan cara membuat gerbang masuk sebagai daya tarik wisata, membuat ikon relief sebagai simbol kasih. Pengembangan dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Pariwisata di Badan Pengelola Bukit Kasih Kabupaten Minahasa. Masyarakat yang berdagang di Bukit Kasih bahkan pun yang di wilayah Kanonang dan sekitarnya mengalami peningkatan pendapatan melalui usaha yang dikelola baik di lokasi Bukit Kasih, yaitu mereka-mereka yang berjualan souvenir, jagung rebus, fotografer, dan pemijat refleksi tradisional. Masyarakat yang tinggal di Kanonang dan sekitarnya mengalami peningkatan pendapatan melalui usaha warung atau toko, seperti warung kopi, warung tempat penjualan bermacam-macam, usaha wisata kuliner. Pengembangan objek wisata Bukit Kasih berdampak pada peningkatan pendapatan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena arus kunjungan wisata di Bukit Kasih, baik turis maupun mancanegara, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pesat. Sekalipun tarif masuk per orang ke lokasi Bukit Kasih tidak mengalami peningkatan, demikian pun untuk pedagang yang melakukan kegiatan perdagangan di lokasi Bukit Kasih retribusinya tidak mengalami peningkatan.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.